Hai semuanya. Halo. Cerita yang hari ini kan saya tentang penghilangan nyawa menggunakan nikotin, dan kayaknya cuma ini kasusnya menggunakan nikotin. Itulah background ceritanya ya. Sinopsisnya. Kisahnya ini aku cerita dulu ya. Namanya ada tokohnya itu si Linda sama si Paul. Linda ini kaya, dia punya rumah, karena dia udah bekerja puluhan tahun ya, kerja di asuransi, saat itu kerja di perusahaan nuklir. Dia udah punya rumah, punya aset. Lebih banyak lah penghasilannya. Ya, terus Paul itu biasa aja. Tapi saat itu dia kerja di perusahaan nuklir juga, sama-sama Linda. Si Linda ini usianya 50 tahun ya, tapi belum nikah ya. Dia itu pernah pacaran 8 tahun tapi nggak nikah. Nah, Udah tua ya? iya, udah tua. Terus ketemulah sama si Paul di tempat kerjanya gitu, sama-sama di perusahaan nuklir. Si Paul ini lebih muda, 13 tahun dari si Linda. Mereka itu mulai pacaran tahun 1989, mereka nikah tahun 1992 ya Nyok. Pada bulan Juli 1993, saat anniversary pertama, Linda mulai mengalami serangkaian masalah kesehatan yang tidak dapat dijelaskan penyebabnya, seperti muntah, sakit kepala, dan diare berdarah. Bahkan kata temannya, Linda seperti berusia 80 tahun, organ-organnya itu bermasalah, didiagnosis penyakit pencernaan. Nah, ini kan dia dirawat Nyok. Pas dia dirawat itu infusnya kayak bermasalah gitu loh. Pihak rumah sakit itu kayak aware lah, ini kan bermasalah karena juga infus itu kan udah dari SOP rumah sakit kan, dan warnanya pun gitu-gitu aja. Akhirnya rumah sakit ini kayak punya feeling nggak enak, dibawalah infusnya ke lab. Terus mereka panggil polisi juga, mungkin karena ada kecurigaan ya. Di situ pun polisi udah mewawancarai si Linda juga. Oke, itu bulan Juli ya. Hasil labnya ditemukan namanya lidocaine. Lidocaine ini obat bius total yang membuat efek mati rasa pada bagian tubuh tertentu. Temuan ini dilaporkan ke polisi dan dilakukan pengecekan terhadap suami Linda. Nah, jadi mungkin ini sebelum meninggal. Sebelum, ini kan bulan Juli 1993 kan. Jadi yang menjaga si Linda kan suaminya. Wajar dong suaminya dicek. Selanjutnya Desember tahun yang sama, 1993. Linda dilarikan ke rumah sakit karena drop lagi. Namun kali ini Linda dibawa ke rumah sakit yang berbeda. Saat teman Linda, Mary, dia punya kawan namanya Mary, menjenguk, Linda mengatakan bahwa infusnya telah rusak lagi. Dan alarm berbunyi setelah perawat yang bertugas melihat Paul keluar dari ruangan. Jadi dia ceritanya, infus itu rusak. Pas infusku rusak itu, alarm langsung bunyi. Dia cerita sama si Mary itu yang terjadi. Alarm langsung bunyi, terus perawat langsung langsung aware juga kan. Terus pihak rumah sakit nggak mengizinkan Paul untuk menjaga si Linda. Pihak rumah sakit lalu memanggil polisi. Ini kedua kalinya Linda bertemu dan diwawancarai oleh polisi. Nah, jadi tanya polisi lah kan, gimana sih Paul gitu kan. Dibilang dia gini, dia memang banyak utang sih, tapi aku tahu kok dia cinta sama aku. Keesokan harinya, polisi mendatangi Paul. Dia mengatakan bahwa dia juga bingung kenapa Linda sakit dan dia tidak mengerti kenapa dokter tidak bisa menyembuhkan dia. Ditanya polisi lah mungkin, kenapa sih Linda sakit? Apa yang terjadi di rumah? Mungkin gitu kali ya. Terus saat Linda masih di rumah sakit, Mary datang ke rumahnya. Dia curiga ke lemari Paul. Jadi mungkin si Mary ini udah kayak mau mengambil bajunya si Linda kali ya, karena si Linda kan masih di rumah sakit. Sebenarnya udah sahabat udah lama gitu kan. Terus diceknya lah, di iseng dia Nyok. Bukan iseng sih, lebih ke penasaran apa yang terjadi, karena dia udah punya feeling Nyok kalau si Paul itu nggak baik. Diceknya lah lemari si Paul. Di situ tuh banyak berkas asuransi si Linda. Jadi asuransi si Linda itu kayak asuransi jiwanya itu lebih dari satu Nyok. Banyaklah berkas-berkas si Linda yang ada di situ gitu kan. Dia udah mikir, kenapa ada berkas asuransi si Linda di lemari si Paul. Terus ketemulah si Mary sama si Linda di rumah sakit. Dia kan udah punya feeling, kenapa kau gak keluar aja dari rumah itu? Kayaknya aku punya feeling gak enak sama si Paul. Terus si Linda bilang, sejujurnya aku juga iya, tapi aku harus gimana ya, keluar aja dari situ daripada nanti kenapa-napa. Kau udah sakit loh, dan kau gak tahu kenapa kau sakit. Itu agak aneh kau rasa, kata gitu kan. Saat itu menurut si Mary, si Linda itu udah mulai kepikiran dia untuk keluar dari rumah itu. Tapi besoknya si Linda malah bilang, kayaknya aku gak bisa pergi sih, aku sayang sama si Paul. Jadi si Mary bingung juga, ya gimana lagi ya gitu kan. Tanggal 9 Juli 1994
setengah tahun kemudian, Paul menelpon 911 dan melaporkan bahwa istrinya tidak bernafas saat berada di tempat itu. Petugas medis segera tiba dan membawa Linda ke rumah sakit, namun dia meninggal beberapa jam kemudian. Di telinga kanan Linda ditemukan bekas suntik, kayak ada disuntik gitu loh. Paul juga mengirim email ke Mary dan mengatakan bahwa Linda sangat buruk keadaannya. Saat itu teman Paul dan Linda, Mike, mendengar kabar tersebut langsung datang ke rumah mereka. Paul memeluk Mike sambil menangis dan terlihat sangat emosional. Dia mengatakan dia tidak menyangka Linda pergi secepat ini. Suster yang merawat Linda pertama kali langsung mendengar kabar tersebut dan berpikir kalau he finally did it. Jadi dia, suster yang merawat dia pertama kali itu pun Udah dilakukan dia. berhasil ya membunuhnya. Awalnya kematian Linda dianggap alami, namun hasil otopsi mengungkapkan adanya kadar nikotin yang mematikan dalam sistem tubuhnya. Meskipun Linda bukan perokok, hal ini menimbulkan kecurigaan bahwa ia telah diracun. Selain nikotin, ditemukan juga obat tidur di dalam tubuh Linda. Saat itu polisi mencari bukti namun gagal. Jadi polisi sudah nyari buktinya, tapi kan buktinya itu kan nikotinnya. Berarti kan harus ada kayak bungkus rokok. Mungkin kira-kira kalau dibunuh itu mungkin pakai suntik. Nah, bukti kayak gitu nggak ditemukan di rumahnya. Setelah kepergian Linda, Paul berusaha mencairkan asuransi Linda, namun tidak semudah itu. Ternyata Linda menuliskan catatan bahwa setengah dari hartanya akan diberikan kepada adiknya. Paul sangat marah. Paul menelpon Mary dan bertanya dengan gagap. Si Mary ini adiknya enggak? Enggak, Mary ini temannya si Linda, teman baiknya. Apakah Mary tahu tentang harta Linda yang diberikan ke adiknya? Jadi dia itu kayak panik gitu loh. Lah, setengah Kok aku baru tahu ternyata asuransinya bagi dua atau harta, kan dia punya rumah besar juga kan ya. Walaupun dia tahu Paul jahat, dia memberikan rumah dan $1,5 juta kepada Paul. Dia masih baik. Rumah itu dikasih sama si Paul. Setelah Linda meninggal, Paul import ke sini juga. Paul dipindahkan dari kerjaan lamanya di pembangkit listrik tenaga nuklir, dan saat itulah pemeriksaan keamanan rutin mengungkapkan bahwa kebohongan dalam resumenya si Paul. Dia bukan seorang insinyur. Dia bahkan tidak memiliki gelar sarjana. Tentang pekerjaannya melatih insinyur nuklir itu kebohongan yang sangat besar. Paul mencairkan asuransi Linda sebesar $419,000 dan menerima uang pensiun sekitar $500 setiap bulannya dan membiarkan rumah kesayangan Linda disita. Udah ketahuan lah ternyata dia itu bohong. Dan lucunya, tapi si Paul ini pintar ya sayang. Tahun 1989 dia memenangkan puluhan ribu dolar acara kayak Who Wants to Be Millionaire gitu loh. Jeopardy namanya. Saking pintarnya dia bisa membohongi perusahaan. Itu kan nggak ada bukti dari 1994 kan. Mulailah tahun 2006 ada seorang polisi yang memeriksa berkas Linda. Di dalamnya ada kaset isinya wawancara Linda pas pertama kali Linda diwawancarai di rumah sakit. Ini sih percakapannya. Ditanya polisi kan, jika ada orang yang memungkinkan meracuni kamu, kira-kira itu siapa? Satu-satunya orang yang mungkin melakukan itu dan memiliki motif adalah Paul. Dan untuk motifnya ada beberapa, tapi aku tidak ingin memikirkan itu, kata si Lindanya. Apakah kamu mencintai Paul? Iya, aku mencintai Paul. Apakah kamu percaya Paul mencintai kamu? Aku ingin mempercayai itu. Tingkah lakunya sangat meyakinkan. Jadi dia merasa kayaknya cintanya sama aku. Di sini juga pas penyelidikan polisi juga bertanya tentang nikotin ke dokter ahlinya. Kata dokter jarang orang, ini dokter yang ahli racun gitu ya, jarang orang melakukan pembunuhan dengan nikotin. Karena kan dia harus ngambil rokok gitu loh, Nyok. Terus sekarang gimana si Paul ini kan, Nyok, udah pindah ke negara lain, negara bagian juga, dan menikah. Oh iya, satu lagi kebohongan yang belum terungkap, yang belum terus tahu, Nyok. Jadi si Paul sebenarnya membohongi si Linda. Selain tentang gelarnya tadi, ternyata si Paul itu udah punya 3 anak dan 2 istri, mantan istri. Dan dia masih mengirim uang ke mereka. Jadi dia mendekati si Linda, motifnya itu untuk uang sebenarnya dari awal. Si polisinya ini kan harus kerjasama lah sama negara bagian itu, karena polisi sana sama polisi ini kan beda gitu kan. Akhirnya kita tahu kalau sama polisi sana itu tahun 2007 lah. Polisi itu kayak mau ngundang si Paul di negara bagian itu ya, negara tempat dia saat itu. Diundang dia, terus awal ngobrol biasa. Masa lama diarahkan lah ke Linda. Kamu masih ingat mantan istrimu Linda? Iya, kata gitu kan. Apakah kamu bunuh dia? Enggak, aku nggak bunuh dia. Gitu kan. Kami punya bukti-buktinya semua. Sebenarnya nggak polisi nggak punya buktinya, tapi kan itu strateginya kan. Sebenarnya kan udah punya bukti semuanya, kata gitu kan. Terus bentar ini aku mau kerja dulu. Apakah memang wawancara ini bikin aku jadi harus izin sama bosku, kata gitu kan. Secara psikologis kan, dia sangat apa sama emosinya. Maksudnya dia masih bikin kerjaan lain, jadi itu kayak bikin apa ya? Itu kayak salah satu mencurigakan gitulah. Datanglah polisi kan, dia kan situ kan nggak tahu kalau itu polisi. Polisinya itu langsung ngasih tanda
mengenalnya, aku polisi dari negara Orange County, kau telah melakukan penghilangan nyawa terhadap Linda, katanya gitu kan. Dia nggak melakukan apa-apa sih, disuruh dia balik badan langsung dibawa. Nah akhirnya sidang lah, kan. Di sidang ini kan banyak lah apanya nyok, banyak lah dicari saksi-saksi yang lain. Salah satunya adalah mantan istrinya. Mantan istrinya si Paul ini cerita dulu si Paul ini nyuruh dia untuk bikin asuransi. Jadi dia selama nikah sama si Paul sakit-sakitan terus nyok. Nah disuruh si Paul lah, apa kau bikin asuransi ya? Tapi saat itu ditolak karena mungkin sakit-sakitan ya istrinya. Jadi asuransi nggak mau nerima kan? Karena ditolak, diceraikan jadinya nyok. Diceraikannya si istrinya ini, dan tahu sayang istrinya setelah cerai sehat. Ya namanya juga orang nggak kena nikotin lagi gitu kan. Nah terus akhirnya setelah tahun 2014 lah ini nyok, sidang itu dari 2010 sampai 2014, setelah 20 tahun lamanya akhirnya dia di ya vonis penjara seumur hidup. Seumur hidup karena berencana ya? Karena ya pertama berencana, terus nggak ada pembebasan bersyarat. Jadi gini, nikotinnya itu kan sekarang ini sih nyok, banyak orang perokok nggak mati-mati kan. Karena sekarang tuh kita itu masih bisa lah mengolah si nikotinnya. Tapi ternyata nggak meninggoy kan. Itulah yang bikin si Paulnya itu jadi merasa harus melakukan sesuatu nih, gitu kan. Kalau dia urut kronologinya si apa itu sakit tapi nggak meninggoy juga. Akhirnya disuntik dia obat bius. Jadi pas di otopsi si Lindanya ada obat bius dalam tubuhnya dan ada nikotin yang sangat besar. Itu nyok, udah ada dugaan. Polisi sudah menduga, tapi kan nggak ada bukti. Kayak suntik nggak ada, rokok nggak ada. Jadi persis dari bukti nggak ada buktinya nyok. Gimana caranya si Paul memasukkan nikotin ke dalam? Nah kan disuruh dia lah, si Lindanya ini mungkin makan malam atau gimana gitu kan. Jadi dia obat tidur. Masih nggak saya nggak ada suntikan di balik kuping. Dia udah diracik dia lah nikotin di dalam tubuh, disuntik dia lewat kuping kanannya si Linda. Meninggal antara 30 menit sampai sejam meninggal lagi. Sama ini kan kalau diduga dia itu masukkan nikotinnya itu kayak lewat makanan, habis itu lewat lipstick, lewat apa. Nah itu masih bisa diapakan tubuh. Tapi ternyata karena nggak itu juga, akhirnya dilakukan penyuntikan bercepat. Berarti kurang efektif sebenarnya. Iya makanya si dokternya pun heran karena ini baru pertama orang menggunakan nikotin. Biasanya kan orang cyanida segala macam, tapi mungkin dia pengennya perlahan gitu kan. Nggak begitu nampak. Iya, nggak begitu nampak kayak gitu sih.